Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Debbie Septiani, NPM 2162201058. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya, di mana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Dr. Yusmaniarti, Magister Manajemen. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Zoom saya pada malam hari ini. Langsung saja, proposal saya di sini berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian dunia bisnis saat ini mengalami kemajuan yang pesat dan persaingan semakin ketat. Perusahaan seringkali terlibat dalam aktivitas yang tidak terkendali terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan laba mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kesenjangan sosial dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kinerja keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan atau tidaknya suatu perusahaan tersebut dalam kegiatan bisnis dan menghasilkan laba perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR dalam industri pertambangan memiliki peran yang krusial dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan yang kompleks dari operasi mereka. Pertumbuhan industri pertambangan yang pesat seringkali berdampak pada lingkungan dan masyarakat secara signifikan. Untuk fenomena masalah yang muncul dari latar belakang penelitian saya, ini meliputi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi industri pertambangan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasinya, serta pentingnya CSR sebagai respon terhadap tekanan pabrik dan regulasi yang semakin ketat. Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan juga sangat penting dalam lingkungan industri yang sering membutuhkan investasi modal yang besar ini, karena hal ini berpengaruh pada penilaian perusahaan di pasar saham dan kepercayaan investor. Studi ini mencoba untuk memahami bagaimana interaksi antara CSR yang efektif dan kinerja keuangan yang kuat dapat membentuk nilai perusahaan dalam industri yang kompleks seperti pertambangan batubara di Indonesia. Lanjut. Identifikasi masalah. Yang pertama, industri pertambangan batubara seringkali memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup degradasi lingkungan, konflik dengan komunitas lokal, serta masalah kesehatan dan keamanan. Yang kedua, meskipun banyak perusahaan pertambangan telah mengintegrasikan CSR dalam operasional mereka, implementasi yang konsisten dan efektif dari program CSR masih menjadi tantangan. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan mereka secara holistik. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang fluktuatif dan kondisi pasar komoditas yang tidak stabil mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pertambangan. Perusahaan harus mampu mengelola risiko ini dan tetap mempertahankan kinerja keuangan yang kuat. Baiklah, di sini ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini terbatas pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Hal ini membatasi generalisasi temuan terhadap industri lain atau subsektor dalam industri pertambangan yang berbeda. Yang kedua, penelitian ini membatasi analisis pada periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, penelitian ini fokus pada pengaruh CSR dan kinerja keuangan sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan. Baik, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama,
Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Yang kedua, apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Untuk tujuan penelitian, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Untuk manfaat penelitian di sini saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan dan CSR terhadap nilai perusahaan, yaitu salah satunya teori stakeholder. Untuk yang kedua, bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu manfaat praktis menjadi dua. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi investor akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak berpaku pada ukuran-ukuran moneter. Baiklah, di sini memasuki bab 2 yaitu studi pustaka. Landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 teori, yaitu teori keagenan. Dalam manajemen keuangan, salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Manajer yang ditunjuk oleh pemegang saham memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan yang dikenal sebagai agensi teori. Yang kedua, teori stakeholder. Teori stakeholder pertama kali digagas oleh Edward Freeman yang menyatakan bahwa stakeholder teori dipandang dari segi bagaimana organisasi dapat berhasil dalam lingkungan bisnis sekarang dan di masa depan. Yang ketiga ada teori sinyal atau signaling teori. Teori persinyalan mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberi sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Di sini saya mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Itu ada 3. Yang pertama dari Friendly Pangestu yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Yang kedua ada Indie Taufik dan Widayan Moko yang berjudul Pengaruh Tanggung Jawab Sosial dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada Nidia Kumala, Pengaruh Green Accounting, CSR, dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2022. Untuk kerangka berpikir di sini saya menggunakan 2 variabel. Yang pertama ada variabel independen yaitu kinerja keuangan sebagai X1 dan CSR sebagai X2. Untuk variabel dependennya ada nilai perusahaan sebagai Y. Di sini ada definisi operasional. Untuk definisi per variabel di sini ada definisi kinerja keuangan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menilai efektivitas dan efisiensi operasionalnya berdasarkan laporan keuangan suatu periode akuntansi diukur dari kinerjanya. Untuk indikatornya di sini ada ROA, laba bersih dikali 100% dibagi total aset. Yang kedua ada CSR. Harga saham merupakan indikator seberapa sukses investor menilai suatu perusahaan. Semakin kaya pemegang saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan.
Untuk indikatornya ada Tobin's Q sama dengan market value of equity ditambah debit per total aset. Untuk nilai perusahaan di sini definisi variabel CSR dijelaskan oleh dedikasi perusahaan dalam melayani masyarakat, menjaga nilai lingkungan sosial fisik dan memajukan kesejahteraan masyarakat di samping menawarkan jasa dan produk. Ini menurut Oktariawan dan Rusliati 2019. Untuk indikatornya ada CSR sama dengan XIJ per NJ. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu H1 terdapat pengaruh positif antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan H2 terdapat pengaruh signifikan CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Ya, di sini kita memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini terfokus pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ini termasuk perusahaan yang aktif diperdagangkan di BEI selama periode yang ditentukan 2018 sampai 2022. Untuk waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2024. Populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Terdapat 63 perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022. Untuk sampel, penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling menurut Sugiono 2018. Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti, yaitu yang pertama perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, laporan CSR yang terbaru dan terlengkap 2018 hingga 2022. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan tahun 2018 hingga 2022. Bisa dilihat ini tabel 3.1, ada kriteria pengambilan sampel. Untuk yang pertama itu perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2022 terdapat 63 perusahaan. Untuk laporan CSR yang terbaru dan terlengkap 2018 hingga 2022 terdapat 5 perusahaan. Untuk laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan batubara tahun 2018 hingga 2022 terdapat 25 perusahaan. Jumlah sampel 14 perusahaan. Observasi pengamatan yaitu 14 dikali 5 tahun pengamatan sama dengan 70 sampel. Tabel 3.2 di sini bisa teman-teman lihat ada sampel perusahaan pertambangan yang saya ambil, itu terdapat 14 perusahaan. Teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara menelusuri laporan tahunan yang telah terpilih menjadi sampel dengan mengumpulkan data sekunder dari situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Data tersebut terdapat dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di BEI. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa data angka-angka yang terdaftar pada laporan keuangan yang telah diaudit. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dengan periode tahun 2018 hingga 2022. Selain itu, digunakan pula laporan tahunan perusahaan yang memuat data CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak perusahaan melainkan diperoleh melalui media perantara. Yang terakhir ini ada teknik analisis data. Menurut Sugiono 2017 menjelaskan bahwa analisis data
data merupakan kegiatan dalam mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan melakukan perhitungan pada nilai modus, median, mean, desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase. Penyajian data dapat dilakukan melalui pemaparan tabel, grafik, diagram lingkaran, maupun piktogram. Yang kedua, regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen, misalnya pengaruh CSR seperti pengeluaran CSR, program CSR tertentu, atau indikator lain yang relevan. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Di sini ada uji hipotesis, yang pertama uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Baiklah, sekian itu saja presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman. Terima kasih yang telah mendengarkan dan berpartisipasi dalam Zoom saya pada malam ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.